Mus, aku bingung ngerjain soal ekstrim lokal dan ekstrim pada interval terbuka. Nggak tahu caranya gimana. Oh, itu mah gampang. Nih ada video pembelajarannya. Perkenalkan, nama saya Remiko Fuji dari Prodi RPL kelas 1B kelompok 2, dan saya ingin mempresentasikan tentang teorema ekstrim lokal dan ekstrim pada interval terbuka. Yang pertama ada nilai ekstrim. Nilai ekstrim adalah nilai minimum dan maksimum suatu fungsi pada selang tertentu. Nilai ekstrim berdasarkan nilainya ada nilai maksimum dan nilai minimum. Lalu nilai ekstrim berdasarkan intervalnya ada nilai ekstrim lokal dan nilai ekstrim global. Nilai ekstrim dibagi menjadi 4, yaitu nilai maksimum global, nilai minimum global, nilai maksimum lokal, dan nilai minimum lokal. Lalu kedua ada titik kritis. Menurut teorema, lokasi titik ekstrim nilai ekstrim hanya terdapat pada titik kritis. Jika Fc merupakan nilai ekstrim, maka titik C haruslah titik kritis. Titik kritis terdiri dari titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Yang ketiga ada teorema uji turunan pertama. Misalkan F kontinu di C, jika F aksen X lebih besar dari 0 di sekitar kiri C, dan F aksen X lebih kecil dari 0 di sekitar kanan C, maka Fc merupakan nilai maksimum lokal. Jika F aksen X lebih kecil dari 0 di sekitar kiri C dan F aksen X lebih besar dari 0 di sekitar kanan C, maka Fc merupakan nilai minimum lokal. Nilai maksimum dan minimum lokal disebut nilai ekstrim lokal. Jika F aksen X bertanda sama di sekitar kiri dan kanan C, maka Fc bukan merupakan nilai ekstrim lokal. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan ekstrim lokal pada interval terbuka. Contoh soalnya, tentukan ekstrim lokal dari interval terbuka dari fungsi X, di mana X pangkat 4 min 4X pangkat 3. Menggunakan uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Oke, di sini kita akan menggunakan uji turunan pertama. Di uji turunan pertama, kita membuat turunan daripada fungsi ini, di mana hasilnya itu menjadi fx sama dengan 4x pangkat 3 min 12x pangkat 2. Oke, karena di sini kita mencari ekstrim lokal, di mana ekstrim lokal itu kita mencari titik stasionernya atau titik puncak daripada fungsi tersebut, di mana titik stasioner ini pasti bernilai 0. Oke, bagaimana cara mencari nilai 0 itu? Maka kita sederhanakan fungsi ini. Oke, untuk fungsi ini sendiri kita membuatnya menjadi bentuk seperti ini. Di mana X ini dapat kita fungsi ini dapat kita buat 0 dengan cara X ini diisi dengan nilai 3, atau bisa juga dengan nilai sebanyak nilai 0. Oke, setelah kita dapat nilai daripada X itu tersendiri, yaitu X1 dan X2 nya, maka kita masukkan ke fungsi pertama tadi, yaitu F 3 sama dengan 4 kali 3 pangkat 3 maaf 3 pangkat 4 min 4 kali 3 pangkat 3, di mana hasilnya 81 minus 108, di mana hasilnya sama dengan minus 27. Oke. Lalu bagaimana dengan X2? X2 yaitu di mana nilai X-nya itu sama dengan 0, maka hasilnya akan bernilai 0. Karena kita dapat
langsung dilihat ya. Di sini 0 pangkat 4 pasti hasilnya 0. Lalu di sini ada min 4 kali x, x-nya di sini kita ubah jadi 0, dimana setiap bilangan yang dikali 0 pasti hasilnya bernilai 0. 0 dikurang 0 pasti hasilnya 0. Oke. Dalam mencari ekstrim lokal terdapat fungsi yaitu f uji ya, untuk uji turunan pertama fc sama dengan kurang dari 0, dimana fungsi pernyataan ini dimaksudkan untuk minimum lokal. Lalu ada juga untuk f c lebih besar daripada 0. Nah, pernyataan ini ditujukan untuk maksimal atau maksimum lokal. Dari kedua fungsi ini, manakah yang bernilai minimum dan manakah yang bernilai maksimum? Oke. Untuk f3 itu sendiri nilainya adalah min 27. Kita tahu min 27 itu kurang dari 0. Oke, di sini berarti min 27 ini sama dengan minimum lokal. Oke. Lalu bagaimana dengan f0 yang nilainya itu 0? Nah, untuk kasus nilai fungsi sama dengan 0, itu tidak masuk ke dalam minimum ataupun maksimum lokal. Oke. Lalu kita masuk ke uji turunan kedua. Uji turunan kedua, kita membuat fungsi ini menjadi turunan kedua, yaitu fx sama dengan 12x2 min 24x sama dengan 0. Oke. Dimana kita bisa sederhanakan menjadi 12x x min 2 sama dengan 0, dimana nilai x satunya itu sendiri sama dengan 2, x 2 nya sama dengan 0. Oke, tadi kan uji turunan pertama sudah. Nah, untuk uji turunan kedua, kita masukkan x1 dan x2 ini ke fungsi uji turunan pertama atau turunan pertama ini, dimana nanti hasilnya akan menjadi f1 atau f turunan pertama 2 sama dengan 4 kali 2 pangkat 3 min 12 kali 2 pangkat 2, dimana hasilnya 4 kali ini berarti 32 min 12 kali 4 48, hasilnya adalah min 16. Lalu kita masukkan juga x keduanya yaitu x0, di mana 0 hasilnya akan sama seperti tadi fungsi 0, yaitu nilainya 0. Oke, untuk pernyataan daripada uji turunan kedua ini yaitu f c kurang dari 0, yaitu maksimal lokal. Lalu untuk f c lebih besar daripada 0 merupakan minimum lokal. Dari kedua ini dapat kita lihat bahwa fungsi turunan daripada x menjadi 2 ini atau x1 2 yaitu min 16 kurang dari 0, dimana dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ini merupakan maksimum 0, maksimum lokal. Oke. Lalu bagaimana dengan f turunan yang diisikan
dengan 0. Nilainya 0. Maka hasilnya akan sama seperti uji turunan pertama, yaitu dia tidak dianggap sebagai minimum ataupun maksimum lokal. Oke. Sekian dari yang dapat saya sampaikan pada penjelasan contoh soal ini.